Puji Tuhan. Kita patut bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kebutuhan manusia utama adalah kesehatan. Untuk itu saya ajak kita melihat mujizat yang kedua. Tadi mujizat yang pertama, bagaimana kayu bisa menarik mata kapak yang jatuh dalam lumpur sungai Yordan. Mujizat yang kedua, saya ajak kita lihat Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15, ayatnya yang Keluaran 15, ayatnya yang ke-22 sampai 25. Demikian bunyinya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit, maka air yang pahit itu berubah menjadi air yang manis. Ini mujizat yang kedua yang menggambarkan tentang kesehatan manusia, merupakan kebutuhan utama. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita lihat bahwa hidup manusia, kita masih hidup di dunia ini, apalagi dengan suasana sekarang ini, global manusia di dunia ini mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Data-data informasi di TV mengatakan bahwa sekarang sudah 54 juta orang yang kena penyakit COVID-19. Yang meninggal 1,3 juta. Dalam kurun waktu kira-kira 10 bulan. Sehingga manusia itu terancam dengan sakit penyakit. Memang ada yang sembuh, tetapi informasi terakhir mengatakan bahwa mereka yang sembuh dari penyakit COVID-19 rata-rata semuanya mengalami trauma. Trauma ini dipakai oleh iblis untuk mencengkeram kita, sehingga selalu ada dalam satu ketakutan. Nah, hidup dalam ketakutan seperti ini, menunjukkan kehidupan yang pahit. Atau ada seseorang yang sudah sakit berkepanjangan, dia sudah melakukan si A, B, dan sebagainya. Banyak alternatif yang dikerjakan. Tetap sakit sehingga tidak produktif. Sehingga orangnya kecewa, frustrasi. Hidup dalam kepahitan. Hidup dalam kepahitan seperti ini, tidak ada yang dapat melepaskan dia. Tetapi ayat-ayat yang kita baca di mujizat yang kedua ini dikatakan bahwa ketika mereka menghadapi air yang pahit di Mara, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tuhan menunjukkan kepada itu ada sepotong kayu. Sama dengan kita. Ketika kita menghadapi kehidupan yang pahit, seperti yang saya gambarkan tadi, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain satu,
kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi umat manusia. Ketika kita berseru, Dia menjawab seruan doa kita. Itulah Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Dia menunjukkan sepotong kayu. Sepotong kayu yang berbicara kayu salib. Kalau kita berseru, berdoa kepada Tuhan, pandangan kita, mata rohani kita, kita tujukan kepada Yesus yang mati di kayu salib tebus dosa kita. Dan ketika kita memandang kepada Yesus yang mati di kayu salib Kalvari, firman Tuhan katakan, bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus itu sudah sembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena Alkitab katakan di dalam Matius 8 ayat 17 berkata, ya seperti ini. Matius 17 ayat 18, Matius 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah, yaitu Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Artinya, segala penyakit kita ini sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Dengan maksud supaya penyakit itu ditanggung oleh Yesus dan kita sehat. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan. Tuhan tanggung segala penyakit kita di kayu salib Kalvari. Sebab itu kita sehat. Dan kesehatan inilah menjadi kebutuhan utama manusia dewasa ini. Dan oleh bilur-bilur Yesus itulah segala penyakit itu sudah disembuhkan. Tetapi syaratnya kita harus datang berseru-seru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat besar khasiatnya. Ini firman Tuhan. Tuhan menjanjikan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Ini firman Tuhan. Karena Yesus kita, selain Dia adalah pelepas kita dari dosa kita, Dia juga pelepas dari sakit penyakit kita. Asal kita mau imani ini, kita mau percaya, dan kita perkatakan firman Tuhan ini, kita kerjakan bertindak sesuai firman Tuhan ini. Maka bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena Dia melakukan mujizat untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia memenuhi keperluan kita. Dan keperluan kita selain utamanya adalah keselamatan, juga adalah kesehatan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 34, Mazmur 34 ayatnya yang ke-18 berkata begini. Mazmur 34 ayat ke-18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan apabila kita datang berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Ini fasilitas yang sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika engkau sakit, mungkin engkau sekarang sedang berada di tempat tidur, mungkin engkau sedang berada di rumah sakit, engkau sedang mengalami sakit penyakit. Mari, melalui firman Tuhan ini saya ajak, pandang kepada Yesus di kayu salib Kalvari, bahwa sesungguhnya sakit penyakitku sudah Yesus tanggung di kayu salib Kalvari, dan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit sudah disembuhkan, dan aku harus sehat. Kalau kita percaya firman Tuhan, Alkitab katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40 berkata begini. Yohanes 11. Yohanes 11. Jawab Yesus. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
sudah kukatakan kepadamu, jangan lupa bahwa kehendak Yesus dicapai. Dan jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat kemuliaan Allah, pertolongan Tuhan, sehingga menyehatkan kita kalau kita percaya. Percaya sungguh, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus dan firman-Nya. Karena Yesus dan firman-Nya ini, Dia adalah pelepas yang sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau sakit, engkau membutuhkan kesehatan. Dan Tuhan berikan. Saya ajak kita lihat di dalam Bilangan. Bilangan pasal 21. Bilangan 21. Ayatnya yang ayat yang kelima dan 6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ini pernyataan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka mengalami kekurangan. Di tengah-tengah mereka mengalami kekurangan itu, mereka bersungut-sungut. Mereka meratakan tidak ada air, tidak ada roti. Pernyataan-pernyataan ini yang namanya mengeluh ini menyakiti hati Tuhan. Orang yang sudah diberkati Tuhan tapi masih mau mengeluh, itu menyakiti hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 6 katakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak orang dan orang Israel yang mati. Tuhan izinkan ular-ular tedung. Orang yang bersungut-sungut menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan izinkan itu sakit penyakit datang. Tuhan tidak membuat orang sakit, tetapi Dia bisa mengizinkan. Supaya kita belajar bahwa kita harus menghargai Tuhan. Bukan bersungut-sungut, tetapi kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan contohnya, ini Musa katakan, ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Musa ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu Tuhan pakai untuk mendoakan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Orang-orang yang bersungut-sungut. Kalau engkau bersungut-sungut, lebih baik engkau datang kepada hamba Tuhan. Minta, Om Gembala, tolong doakan saya begini, tapi harus mengaku bahwa di sini katakan mereka mengaku bahwa mereka telah melawan Tuhan dan melawan engkau Musa, melawan Tuhan dan melawan hamba Tuhan. Gembala setiap minggu dia memberi makan firman Tuhan supaya bertumbuh sehat rohaninya. Tetapi di dalam pertumbuhan sehat rohani diberkati Tuhan malah justru sungut-sungut, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Tuhan dengar doa Musa. Setelah Musa berdoa, Tuhan dengar Musa doa mereka. Maka Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jadi ketika Musa berdoa, Tuhan kasih petikan. Ayo, buatlah ular tedung dan taruhlah ular tedung itu pada sebuah tiang. Taruh pada sebuah tiang, dan apabila ada orang-orang yang takut ular, sakit dan mau mati, kalau dia lihat itu ular tembaga yang dibuat oleh Musa tergantung di sebuah tiang itu, maka dia akan sembuh. Tidak mati. Makanya kalau saudara pergi ke apotek, kemudian lihat lama apotek, itu kan ada tiang dan ada ular. Ini ambil dari ayat-ayat ini. Bahwa
Ketika orang-orang yang dipagut oleh ular berbisa, dan mereka sedang menuju kematian, sakit menuju kematian. Tetapi apabila mereka melihat kepada ular tedung, yaitu yang tergantung di sebatang kayu itu, maka mereka akan sembuh. Begitu juga kita. Kalau kita ini penuh dengan kepahitan hidup, penuh dengan hari-hari bersungut-sungut, menyalahkan si A, si B, dan sebagainya, tadi jangan bersungut-sungut. Berdoalah kepada Tuhan dan pandang kepada kayu salib itu, yaitu Yesus yang mati di kayu salib Kalvari. Maka engkau akan terbebas dari sakit penyakitmu. Itulah mujizat yang Tuhan tunjukkan di mujizat yang kedua, yaitu ketika ada air yang pahit dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit, dia berubah menjadi air yang manis. Kehidupan kita yang pahit karena kecewa, karena sakit penyakit, karena penyakit kita bersungut-sungut, rasanya hidup ini pahit hari lepas hari. Pandang hanya kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Minta tolong kepada Yesus. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Maka ketika dia datang, dia menjamah engkau. Hidupmu akan berubah dari pahit menjadi manis. Hanya dengan Yesus hidupmu menjadi manis. Betapa indahnya kita ada di dalam Yesus. Sebab itu kalau engkau belum percaya kepada Yesus saat ini, silakan percayalah kepada Yesus melalui firman Tuhan. Haleluya.